Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali melalui Zoom meeting untuk melaksanakan perkuliahan Civic Education pertemuan ke-7. Insya Allah pekan depan sudah masuk pada pertemuan ke-8, yang artinya kita melaksanakan ujian tengah semester. Jadi buat para mahasiswa bisa mempersiapkan bahan-bahannya mulai dari materi pertama sampai materi hari ini. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita juga berdoa kepada para korban ataupun juga para saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana di berbagai tanah air, yakni ada di Makassar, Indramayu, serta daerah lainnya. Marilah kita berikan doa yang terbaik. Mudah-mudahan bagi korban diberikan kesabaran, ketabahan, serta diganti yang lebih baik. Serta mudah-mudahan jika ada yang meninggal dunia, maka diampuni segala salah dan hilapnya, serta di dalam kondisi husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, baik, kita akan melanjutkan berkaitan dengan wawasan Nusantara. Jadi sebelum diskusi, seperti biasa saya ini dulu ya, menyampaikan materi. Ya, terlihat ya slide-nya. Ya, berkaitan dengan wawasan Nusantara, terdiri dari dua buah kata, yakni adalah wawasan dan Nusantara. Untuk wawasan, maknanya adalah atau artinya itu adalah pandangan, penglihatan, tinjauan, serta tanggapan indrawi. Kemudian berkaitan dengan Nusantara, itu terdiri dari dua kata juga, yakni ada Nusa dan Antara. Berkaitan dengan Nusa, itu artinya merupakan kepulauan, kemudian Antara merupakan terletak atau posisi ya, keberadaan negara kita, yakni di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan Australia. Kemudian, apa pengertian wawasan Nusantara atau apakah definisi dari wawasan Nusantara? Maka berkaitan wawasan Nusantara merupakan cara pandang dari bangsa Indonesia terkait diri dan lingkungannya berdasarkan idea nasionalnya ataupun gagasan-gagasan nasionalnya, di mana berkaitan dengan idea nasional kita yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang telah merdeka, kemudian berdaulat dan bermartabat di tengah lingkungannya, dan menjiwai tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Kemudian wawasan Nusantara juga dikatakan sebagai cara pandang bangsa untuk menyampaikan atau menyamakan persepsi, visi misi, dan motivasi dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan, serta kepentingan nasional dalam rangka pencapaian cita-cita nasional Indonesia, yaitu untuk selalu merdeka, bersatu, berdaulat, serta mencapai adil dan makmur. Kemudian wawasan Nusantara bertujuan untuk menentukan cara-cara pemanfaatan kondisi geografis,
sosial, budaya, dan lingkungan dalam rangka menjamin kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia. Nah, kemudian ada hakikat dari wawasan Nusantara, bahwa hakikatnya wawasan Nusantara itu untuk keutuhan Nusantara dalam artian atau pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh pada lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi setiap warga negara serta aparatur negara itu juga harus berpikir dan bersikap serta mengimplementasikan ataupun juga bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kemudian juga berupa produknya ataupun juga hasilnya yang dihasilkan oleh suatu lembaga negara ataupun juga pemerintahan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, tanpa menghilangkan kepentingan yang lain seperti individu, golongan, serta kepentingan dari suatu daerah. Nah, lalu bagaimana hakikat wawasan Nusantara khususnya ditinjau dari aspek-aspek kewilayahan Nusantara, sosial budaya, dan sejarah. Maka berkaitan dengan kewilayahan Nusantara, kita ketahui bahwa Indonesia ini geografisnya di Asia Tenggara menjadi yang terluas. Oleh karena itu, maka Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam, SDA, dan suku bangsa. Kemudian kita ketahui bahwa dari Sumatera hingga ke Papua, Indonesia terdiri dari ratusan bangsa-bangsa yang memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik besar berbagai macam ragam budaya. Nah, oleh karena itu, pentingnya mempelajari wawasan Nusantara ini agar kita meminimalisir bahkan juga mencegah terjadinya potensi konflik-konflik yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berkaitan dengan aspek sejarah, kita ketahui bahwa Indonesia pernah memasuki masa penjajahan ataupun juga kolonial. Oleh karena itu pengalaman yang tidak mengenakan tentunya. Oleh karena itu tidak kita hendaki terulang kembali masa penjajahan kolonial maupun juga ketika adanya pasca kemerdekaan itu perpecahan-perpecahan, maka itu tidak kita hendaki terulang kembali. Oleh karena itu kita menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan yang harus sangat tinggi untuk menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Nah, kemudian apa fungsi wawasan Nusantara? Maka fungsinya itu adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta sebagai rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di berbagai tingkatan, baik dari pusat maupun daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang pada poin utamanya lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan perseorangan atau individu, kemudian ras, suku, bangsa, kelompok, ataupun juga daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan hak-haknya individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah tersebut, tetapi semata-mata untuk kepentingan secara keseluruhan ataupun juga secara nasional. Kemudian berkaitan wawasan Nusantara, tentunya ketika mengimplementasikan ada aspek positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa konsep dari wawasan Nusantara ini dapat diakui dan diterima oleh forum internasional. Kemudian penerapan wawasan Nusantara ini menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
Kemudian, wawasan Nusantara ini menjadikan sarana integrasi nasional atau dapat memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, berkaitan dengan wawasan Nusantara, mewujudkan ketahanan nasional yang menyangkut aspek-aspek kehidupan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan dalam upaya menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Nah, tentu menghadapi implementasi tadi ada berupa tantangan-tantangan yang disebut sebagai aspek negatifnya berkaitan dengan persoalan batas ataupun juga wilayah Indonesia dengan negara lain tentang batas darat, laut, dan udara. Tentu mengklaim itu sering terjadi. Oleh karena itu kita bisa memperkuat wawasan Nusantara kita agar keutuhan wilayah negara Indonesia itu tetap terjaga. Kemudian ada masuknya pihak luar ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia atau secara hukum yang sudah sah, ini juga bisa menjadi hal-hal negatif. Apalagi jika kondisinya itu tidak terkendali dan terawasi. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan itu membuat program sebenarnya juga berpacu pada anggaran ya yang terbatas terkadang. Kemudian adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terdepan dan terluar Indonesia. Nah, terkadang dengan terbatasnya anggaran kita akan berdampak pada penjagaan-penjagaan di pulau terdepan dan terluar Indonesia. Bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi cenderung menjadi rawan ya, seperti itu apabila yang menjaganya tidak begitu efektif. Kemudian adanya sentimen kedaerahan di mana permasalahan batas-batas daerah yang suatu saat itu dapat berkembang dan dapat melemahkan pembangunan berwawasan Nusantara. Ya, baik, ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Silakan bisa dilanjutkan pada diskusi dan presentasi ya. Ya, kelompoknya siapa hari ini? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Anggotanya siapa aja kelompok 5? Saya, Pak. Sama Feby Nursanti, sama Anissa Sabura, sama Satuani. Oke, ya. Bisa dilanjutkan ya. Dimaksimalkan waktu yang tersisa pada Zoom meeting ini. Ya, bagi teman-teman mungkin yang belum bisa masuk pada ruang Zoom meeting ini nanti bisa melihat tayangan ulang aja ya atau rekaman pada link YouTube yang saya bagikan nanti. Iya, baik, Pak. Malih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Perdana Putra SPD MPG, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sisdiktek dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul. Adapun topik yang akan kami bahas adalah wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Putri dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator pada hari ini. Saya akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok 5 yaitu pertama Anissa Sagita, Febri Susanti, Rizkyana Putri, Sarwani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi kedua adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk materi menjelaskan materi pertama. Saya sendiri. Pengertian wawasan Nusantara menurut Profesor Dr. Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan menurut kelompok kerja Lemhanas 1959, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, kesatuan bangsa Indonesia, dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. C. Menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Materi selanjutnya saya akan persilahkan kepada Febri Susanti. D. Pengertian geopolitik. Geopolitik dari bahasa Yunani atau bumi dan politik. Secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktis analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada pada topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Secara tradisional, istilah ini lebih digunakan pada dampak geografi terhadap politik, namun pemakaiannya telah berubah dalam 1 abad terakhir untuk mencakup konotasi yang lebih luas. C. Pentingnya wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Sagita. Baik, wawasan Nusantara sangat penting bagi Indonesia karena memiliki fungsi peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi perbedaan pendapat dan refleksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politik, serta demokratis dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja selama tidak mengganggu keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. D. Hubungannya wawasan Nusantara dan geopolitik.
Hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara adalah geopolitik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap keseluruhan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai satu kesatuan dari aspek geografinya atau kewilayahannya, dengan di mana letak geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan negara kepulauan dengan salah satu pantai terpanjang dan terluas di dunia. Ditambah lagi dengan posisinya yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menghadapi dunia internasional. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Sarwani. Berdasarkan sudut pandang yang nyata, geopolitik sering dilihat sebagai pemikiran yang mempelajari prasyarat strategis berdasarkan kepentingan relatif kekuatan darat dan laut dalam sejarah dunia. Tradisi geopolitik secara konsisten mempelajari kolerasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah internasional, dan hubungan antara kemampuan laut dan darat. Secara akademik, studi geopolitik mencampur analisis geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan mengacu pada politik, ruang, dan pola-polanya dalam berbagai skala. Geopolitik memiliki cakupan multidisipliner dan meliputi segala aspek ilmu sosial dengan penekanan tertentu terhadap geografi politik, hubungan internasional, aspek teritorial, ilmu politik, dan hukum internasional. Selain itu, studi geopolitik meliputi studi hubungan bersama antara kepentingan aktor politik internasional, kepentingan yang terfokus pada wilayah, ruang, elemen geografis, hubungan yang menciptakan sistem geopolitik. Kesimpulan dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan secara umum wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Geopolitik dari bahasa Yunani bumi, dan politik secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Wawasan Nusantara sangat penting bagi Indonesia karena memiliki fungsi peranan yang penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara adalah geopolitik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap keseluruhan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai satu kesatuan dari aspek geografinya atau kewilayahan, di mana letak geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan negara kepulauan dengan salah satu pantai terpanjang dan terluas di dunia, dan ditambah lagi dengan posisinya yang terletak di antara dua samudra dan dua benua yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menghadapi dunia internasional. Selanjutnya kita masuk sesi ketiga, yaitu sesi tanya menjawab. Silakan yang ingin bertanya bisa menyebutkan nama kelompok dan pertanyaannya. Untuk sesi 1, kita beri kesempatan 4 orang penanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sartana dari kelompok 10 ingin bertanya, apa itu topografi dan geografi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarina Fiadani dari kelompok 4. Ingin bertanya, dalam hubungan wawasan Nusantara dan geopolitik tertulis geopolitik memiliki cakupan multidisipliner. Nah, itu yang seperti apa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliar tanya, apa yang dibutuhkan Indonesia untuk menerapkan pemikiran geopolitik dan wawasan Nusantara tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan aja Ma'ruf. Enggak, nanti aja deh. Ngalah Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbaya dari kelompok 8 ingin bertanya. Jelaskan mengapa jelaskan secara singkat mengapa wawasan Nusantara sangat penting. Terima kasih. Baik teman-teman, pertanyaannya bisa dikirim ke grup WA ya. Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup 4 dulu aja ya. Kemudian nanti bisa ditutup, disimpulkan. Kalau waktunya ini habis, bisa dilanjutkan di grup WhatsApp ya. Iya, Pak. Baik Pak. Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Nur Susanti akan menjawab pertanyaan dari Putri Tasla Hasanah kelompok 10. Pertanyaannya, apa itu topografi dan demografi? Topografi adalah studi bentuk permukaan bumi dan objek lain, misalnya planet, asteroid, satelit alami, dan lain-lain. Adalah studi kependudukan atau mempelajari dinamika pendudukan. Mungkin itu saja yang saya jawab. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih Febi atas jawabannya. Yami, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Arbaya. Jadi pentingnya wawasan Nusantara itu untuk menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara, untuk memperkuat dalam membangun ketahanan nasional Indonesia, untuk mewujudkan persepsi atau cara pandang yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, karena dengan cara pandang yang sama diharapkan mampu membawa Indonesia menuju ke kesepahaman dan satu hati untuk mewujudkan cita-cita nasional. Baik, itu aja jawabannya, semoga dimengerti. Baik, terima kasih atas penjelasannya.